Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran akhlak, itu bab 2. Silahkan dilihat halaman 8 ya. Kemuliaan akhlak ya. Bab ini menjelaskan tentang kemuliaan seorang akhlak seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ya, pada hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik dan atau diam ya. Jadi sini menjelaskan bahwasanya seseorang itu lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik, seperti ngobrol ngalor ngidul dengan temannya, begadang malam hanya ngobrol, maka diam itu lebih baik ya. Daripada diam, maka ucapkanlah zikir ya. Jadi kalau kita berzikir, baca Al-Quran itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak berzikir atau membaca Quran atau kegiatan yang bermanfaat, maka lebih baik diam ya. Kemudian yang kedua yaitu betapa besarnya seorang tetangga ya. Seorang tetangga itu punya hak besar dalam Islam. Kadang-kadang kita punya saudara jauh ya. Ketika kita butuhkan, maka tetangga dekat yang datang duluan, bukan saudara kita. Ketika kita sakit ya, kita butuh diantar rumah sakit katakanlah, maka kita mungkin hanya tetangga yang kita, kalau kita saudara kita jauh ya. Maka dari itu Islam menempatkan tetangganya itu punya kedudukan yang mulia ya. Jangan sampai tetangganya itu sedih karena perbuatan kita. Jadi kita muliakan. Kalau kita masak, diperbanyak kuahnya atau lauknya supaya bisa dibagi. Jadi tetangga itu kedudukannya sangat besar dalam Islam ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu ya. Memuliakan tamu adalah adab seorang muslim ya. Jadi kalau ada tamu, kita muliakan ya. Sunahnya itu 3 hari ya, kita jamu makan ya. Sunahnya 3 hari. Jadi kalau ada tamu, kita jamu ya. Ya, kita kasih makan, minum ya. Kita muliakanlah tamu. Ini adalah adab seorang muslim ya. Kalau pulang kita antar sampai pagar ya. Ini adalah adab-adabnya ya. Jangan sampai tanya kepada tamu, kapan pulang? Nah, itu tidak mau nyakiti, bisa menyakiti hatimu ya. Kadang-kadang perlu juga kita memberikan pelayanan yang bagus kepada tamu ya. Jadi selama 3 hari. Adapun setelah itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kita memberikan haknya tamu, itu memberikan pelayanan tamu itu 3 hari ya. Dan kita juga dari tamu jangan membuat susah yang didatangi. Kadang-kadang sudah dilayani bagus, nah,
nggak pulang-pulang. Jadi secukupnya. Kalau kita bertamu 1 jam cukup, ya sudah pulang. Jangan ngamalkan sunnah 3 hari harus, enggak. Jadi pada dasarnya kita secukupnya, ya, supaya apa? Tidak merepotkan tuan rumah, ya. Apalagi untuk seorang muslim, ya, tahu haknya. Jadi kadang-kadang tidak semua orang itu punya uang atau ruang yang banyak. Kadang ruangnya pas-pasan, ya, hanya kamarnya hanya 2 atau dan yang lain, maka ini akan merepotkan. Jadi kita bertamu itu juga harus tahu diri, ya, kapan kita datang dan kita harus pulang, ya. Demikian penjelasan, semoga bermanfaat. Ya, kosakata hadis fal yakul khairan, artinya berkatalah baik, auliyasmut atau diamlah, fal yukrim, yaitu muliakanlah, jaruhu, tulisannya keliru, itu ada kurang alif, kurang titik. Jaruhu artinya tetangga. Daifahu itu tamu. Ya, penjelasan hadis, namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sokhrin radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Jadi beliau ini mulazamah, ya. Abu Hurairah ini mulazamah Nabi, ya. Jadi dia tinggal di masjid. Jadi pada saat sahabat yang lain kayak Abu Bakar, Umar mungkin aktivitas pergi ke pasar atau panen kurma, Abu Hurairah ini tinggal di masjid yang disebut dengan Al-Sufah, ya. Jadi termasuk sahabat yang miskin, tapi beliau itu memang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, supaya cepat hafal. Kemudian beliau memang mulazamah tiap hari di dalam masjid. Jadi dia lebih banyak tahu daripada sahabat yang lain, ya, karena pagi, siang, malam di masjid, ya. Jadi Abu Hurairah ini kisahnya, dia tidak lama ikut Rasulullah, hanya beberapa tahun, tapi hafalannya hadis lebih banyak dari sahabat yang lain, ya. 5.000 lebih hadis yang dihafalkan. Kemudian perkataan yang baik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu baik secara zatnya. Jadi baik zatnya yaitu contohnya itu membaca Al-Quran, kemudian berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Jadi intinya itu yang dikeluarkan bentuk suaranya atau ucapannya itu sesuatu yang baik, yaitu salah satunya itu baca Al-Quran, zikir, ya. Kemudian yang kedua adalah ucapan baik secara tujuan, ya. Ini adalah ucapan yang bertujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan orang yang berselisih, ceramah agama, kemudian khutbah. Jadi ini adalah ucapan yang kalimat yang tujuannya baik, yang kedua ini, ya, mendamaikan orang, berkata baik, berkata jujur, ini adalah baik, ya. Kemudian ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa, la khairan fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'alu dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang menyuruh manusia beri sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah Ta'ala, maka kelak akan berikan pahala yang besar. Ma yalfitu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, ya. Jadi di kanan dan kiri kita itu ada pengawas yang selalu mengawasi kita. Jadi hati-hati, ada yang mencatat kebaikan dan kejelekan. Kemudian ayat selanjutnya, wa qulu qawlan sadida, Al-Ahzab ayat 7, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang lurus. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tangga. Dan di antara memuliakan tamu adalah tidak menzaliminya dengan lisan maupun tangan, yaitu tidak
Kemudian B, mengganggu dengan lisan, misalnya berbuat ghibah, kemudian mencaci, mencela, berkata kasar dan keji. Jadi tidak boleh mengusir seorang tamu. Adapun memulaikan tetangga dengan perbuatan, yaitu menghadiri undangan apabila kita diundang. Kemudian bersedekah baik dengan harta dan makanan. Ya. Ini hak tetangga, yaitu bersedekah baik dengan harta dan makanan. Membantu apabila tetangga membutuhkan bantuan. Ya. Menjaga rahasia tetangga dan menutupi aibnya dan lain-lain. Ya. Karena besarnya hak tetangga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarisahu." Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Inilah. Jadi sampai Rasulullah itu menyangka bahwasanya tetangga itu saling mewarisi. Karena apa? Besarnya haknya. Ya. Kemudian tamu adalah orang yang berkunjung ke rumah kita, memuliakan tamu yaitu dengan menjamunya dengan makanan dan minuman, dan juga tempat untuk istirahat kalau mampu. Dan apabila tamu itu seorang yang miskin, maka kita boleh bersedekah kepadanya supaya bisa untuk bekal ketika dia kembali pulang. Ya, faedah hadis. Ya. Yang pertama itu anjuran untuk selalu berkata baik. Yang kedua, anjuran untuk menjaga lisan. Yang ketiga yaitu wajibnya memuliakan tetangga. 4, wajibnya memuliakan tamu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.